hari ini, sipil dan militer kembali bersinggungan. Perubahan Undang-Undang TNI tahun 2025 membuka ruang lebih luas bagi tentara masuk ke ranah sipil. Padahal, salah satu cita-cita reformasi 1998 adalah menciptakan supremasi sipil dan mengembalikan militer pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Namun, perluasan peran TNI hari ini membuka kemungkinan kembalinya militer ke ruang-ruang yang pernah ditinggalkan, termasuk ruang produksi dan hal-hal yang terkait urusan buruh. Di era Orde Baru, militer mendominasi kekuasaan. Dominasi ini dilegitimasi lewat konsep dui fungsi ABRI, sebuah doktrin yang menempatkan ABRI sebagai kekuatan pertahanan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik. Sederhananya, militer tak hanya menjaga negara, tapi juga mengatur kehidupan sipil. Dampaknya nyata. Di pemerintahan, militer mengisi berbagai jabatan publik, dari daerah hingga pusat. Di DPR, ada kekuatan fraksi ABRI. Sebagai gambaran, 425 kursi di DPR diperebutkan lewat pemilu. 75 kursi diberikan secara cuma-cuma untuk ABRI, tanpa melalui pemilu. Militer tak hanya menjalankan kebijakan, tapi juga ikut menentukan kebijakan. Kontrol sipil semakin melemah. Militer mendominasi semua urusan kehidupan sipil. Tak terkecuali urusan perburuhan. Keterlibatan militer dalam urusan perburuhan banyak difasilitasi oleh aturan-aturan. Misalnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 342 Tahun 1986 yang berisi pedoman penyelesaian perselisihan perburuhan dapat melibatkan militer sebagai perantara atau mediator. Contoh lainnya adalah keputusan Bakorstanas Nomor 2 Tahun 1990. Keputusan ini menempatkan pendekatan keamanan dalam penanganan konflik perburuhan. Di dalamnya termasuk praktek pemanggilan buruh ke markas militer untuk penyelesaian sengketa perburuhan. Alih-alih melihat buruh sebagai pelaku ekonomi yang punya hak, pendekatan militer menempatkan gerakan buruh sebagai potensi gangguan keamanan. Akibatnya, demonstrasi hingga mogok kerja dianggap sebagai ancaman stabilitas. Serikat buruh dicurigai sebagai infiltrasi ideologi asing dan paling sering dilabeli sebagai gerakan komunis. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Nama saya Marsina. Saya pegawai buruh PT CPS. Marsina adalah buruh pabrik arloji di PT Catur Putra Surya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Itu harusnya mendapatkan 2.250. Ya, itu benar. 700, itu kan kurang 550. Itu tidak menghargai harga buruh. Pada 3 hingga 4 Mei 1993, ia menjadi salah seorang penggerak aksi mogok kerja menuntut kenaikan upah. Teman-teman jangan disuruh kerja. Kalau tuntutan dari teman-teman sudah terpenuhi, baru kami akan kerja kembali. Setelah aksi tersebut, aparat militer melalui Kodim Sidoarjo memanggil dan menginterogasi sejumlah buruh. Diam kamu! Saya sudah tahu maksud kamu. Mereka mengalami intimidasi dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Marsinah membela kawan-kawannya dan berencana membawa kasus ini ke jalur hukum. Kalau kamu ingin membuka toko dengan saya. 5 Mei 1993, Marsinah menghilang. 8 Mei 1993, jasadnya ditemukan di hutan Wilangan,
Nganjuk, sekitar 100 km dari Sidoarjo dalam kondisi tubuh penuh luka. Hasil otopsi menunjukkan ia mengalami kekerasan ekstrim termasuk penyiksaan dan kekerasan seksual sebelum dibunuh. Dalam kasus Marsinah, negara tidak pernah membuktikan keterlibatan ABRI. Namun, dari laporan investigasi tim advokasi kasus Marsinah, menunjukkan indikasi kuat keterlibatan aparat. Marsinah menjadi simbol bahwa ketika militer menjadi kekuatan sosial politik, buruh tak hanya kehilangan daya tawar, tapi juga kehilangan perlindungan. Hari ini sejarah seakan berputar. Militer kembali diberi ruang masuk ke urusan sipil, termasuk perburuhan. Presiden Prabowo seolah ingin menjalankan pendekatan yang lebih humanis lewat politik merangkul. Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali, dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh. Prabowo berpidato di hadapan ribuan buruh, menjanjikan perhatian pada kesejahteraan. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Kita akan membela dan kita akan melindungi saudara sekalian. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir. Pola ini bukan hal baru. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Di era Jokowi, pendekatan serupa sudah dimulai. Sejarah menunjukkan ketika negara mendekati gerakan buruh, yang terjadi sebenarnya bukanlah penguatan, melainkan penaklukan. Ketika pendekatan politik ini bertemu dengan perluasan peran militer, maka yang terbentuk adalah kontrol yang lebih halus. Jika dulu buruh ditekan dengan kekerasan, hari ini buruh dikelola dengan kedekatan.